nih akhirnya mengeluarkan rilis lagu single debut pertama juga ya. Gimana sih perasaannya udah bisa ngeluarin debut gitu kayak wow, ini pertama kali nih aku ngeluarin lagu nih. Gimana sih perasaannya? Deg-degan. Tapi prosesnya lancar. Alhamdulillah. Teh Rara sendiri aslinya orang mana sebenarnya? Aku aslinya orang Bandung. Orang Bandung. Asli Bandung dari Kolot. Oh deh Kolot. Dekat. Aku di Jalakong. Oh. Dekat daerah situ kan deket ya. Dekat. Oh Dayakolot. Ya Allah kalau banjir udah susah aja ya. Iya. Benar. Oh gitu. Jadi memang gak ada tantangan tersendiri dan memang sebenarnya suka lagu itu dari dulu kah atau baru-baru juga? Dari dulu sebenarnya. Cuman dari dulu tuh kalau misalnya ikut-ikut kayak ajang-ajang gitu sebenarnya dangdut. Oh dangdut. Iya. Oh berarti lebih jagonya tuh dangdut sebenarnya nih anak urban. Kayak Melayu-Melayu gitu. Cuman mungkin sekarang lagi ada tawaran. Betul. Tawarannya ke pop-pop. Yes. Ya udah sih, udahlah, jalanin aja. Dan mungkin yang gak diketahui anak urban nih, mungkin sebagian orang gak tahu bahwa ini tuh kakak iparnya Lesti ya. Bener. Jadi makin didukung nih semuanya ya. Istri dari Kang Benny. Iya betul. Bener tuh luar biasa banget dari memang. Kenapa memilih lagu ini seperti yang tadi dibicarakan? Kenapa sih lagunya mesti merindukanmu gitu tah? Kenapa jadi, merindukanmu? Aduh, agak sedih ya. Bener. Oh tiba-tiba sedih. Apakah mungkin ini sama Kang Benny-nya ditinggalin jauh kah? Atau seperti apa? Nggak. Boleh. Jadi sebenarnya merindukanmu itu tuh bisa untuk siapa aja ya. Betul. Kebetulan saya kan udah nggak punya bapak. Betul. Dan meninggal pada saat saya mau menikah dengan suami. Oh alah. Iya. Jadi kayak di saat kita tuh lagi nunggu banget, tiba-tiba dia nggak ada. Sesuatu yang ditunggu. Nah ini bisa juga untuk yang kayak LDR gitu. Betul. Bisa juga untuk yang suami istri tapi jauh gitu. Akhirnya ketemunya tuh memang waktunya di waktu yang memang belum pas gitu loh. Kayak misalnya mungkin jauh kali ya, kerjanya jauh gitu, merantau terus dia pulang gitu. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ini tuh relate ke semua ini ya, semua kalangan juga, nggak cuman ke pacar, mungkin ke orang tua yang tadi sempat dikatakan juga. Ngomong-ngomong nih, kan Karara sendiri ini adalah lulusan S2 sebenarnya ya. Wah, luar biasa info yang aku dapatkan, gosip-gosipnya seperti itu ya. Kenapa sih yang tadinya apakah aku di pendidikan ini memang karena pendidikannya harus gitu ya perempuan, ataukah seperti apa, kenapa tiba-tiba ke musik gitu ya? Apakah gak ada misalnya aku pengen cita-cita S2 tuh pengen kerja di mana biasanya kan kayak gitu ya. Tiba-tiba sekarang menjadi musisi gitu, terjun gitu. Kenapa sih, alasannya apa gitu? Kalau menurut saya ya, ilmu itu memang kita harus dapetin ya. Ilmu kita harus pegang, tapi karir juga kita harus jalan gitu. Bener. Nah, dari menyanyi juga sebenarnya saya masih banyak kerjaan di luar. Saya ada usaha hijab sama baju. Kebetulan sekarang kan mau bulan puasa nih, lagi ngejar-ngejar. Nah, gitu, apalagi bulan puasa kayak gini ya. Terus kebetulan saya juga kuliah lagi, Mak. Oh, kuliah lagi sekarang tuh. Kuliah lagi, lanjut lagi di psikolog. Oh wow. Iya. Sebelumnya di mana emang? S2-nya? S2. Jurusan manajemen. Oke. Nah, saya lanjut lagi lintas prodi. Oke. Karena ya insya Allah mau menjadi psikolog mah. Jadi bener. Jadi apa tuh namanya, ilmu tuh memang kita harus tetap nomor satu ya. Oh enggak deh, ilmu itu menurut saya nomor 2 lah ya. Nomor satunya adalah adab dulu. Nah bener, kadang ada yang berilmu tapi tidak beradab. Nah kan ada tuh sebelum kenapa di huruf itu harus A dulu? Bener. Karena kalau B dulu, betul. Itu kan jadi kayak kok B itu kan berilmu ya kan. Betul. Kalau A itu adab. Oh, gitu. Betul. Ilmu baru tuh yang didapetin anak urban ya. Adab dulu, kadang orang gitu ya. Betul. Ngejar tapi tidak beradab tetap ya. Bikin kebijakannya puyeng ya. Jurang lagi kan pembahasannya tuh. Oh jadi gitu, memang sekarang tuh ngambil S3. Gimana ngebagi waktunya nih?
Bisa sih. Bisa sih ya antara. Cuman kayak kemarin tuh waktu proses syuting saya tinggal request aja sih ke Om Bolin karena dia tidak menyulitkan ya. Oh iya. Ketika memang saya mau Om, saya bisanya hari ini gitu untuk syuting, untuk rekaman karena saya ada UTS. Nah kebetulan bulan ini baru masuk bulan ini aku baru libur UAS. Oh alah, akhirnya baru libur UAS. Akhirnya kalau gini tuh biasanya project-project semua ditumpukin mumpung lagi libur nih. Mau nambahin apa boleh nih rekaman. Siapa tahu MV-nya mau ganti lagi MV gitu ya. Dan kenapa nih MV-nya sendiri suami sendiri ya? Iya ya. Kenapa? Jadi, ayo. Biar gimana ya, biar itu aja, biar luwes aja biar, gitu kalau sama suami sendiri. Kalau sama suami mau pegang-pegangan mau gimana jungkir balik juga ya. Iya. Enak pastinya, betul tuh kayak gitu ya. Jadi yang memang dikejar utama adalah pendidikan terlebih dahulu. Ngebaginya juga gampang karena tinggal request. Ini mah hebat ya. Gitu, penyanyi yang request gitu ya. It's okay, no problem. Anak Urban, pokoknya yang mau tanya-tanya kita juga lagi live ya di cerita.urban atau misalnya kalian mau lihat kita secara visual bisa di www.urban1063fm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, pasti pengen dengerin lagi cerita-cerita bareng sama Karara nih, Karara Handoko yang nanti lagunya bakal diputerin juga yang berjudul Merindukanmu. Pokoknya jangan kemana-mana, masih di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih di 106,3 FM Urban Happy. Salah, Urban Jreng. Cara asik dengerin musik ya. Oh my god. Biasanya gini nih kalau emak-emak ya, kalau emak-emak dari pagi-pagi siaran suka kelupaan ya. Dan kali ini masih barengan sama Kak Rara Handoko. Halo Kakak. Halo. Wah, luar biasa ya. Dari tadi sebenarnya kita udah cerita-cerita panjang lebar. Udah banyak banget juga yang kita bicarakan ya sebenarnya. Dan aku penasaran banget nih Kak Rara, kenapa sih Kak Rara memutuskan untuk menjadi penyanyi atau misalnya lebih ke serius lah ya. Kalau menyanyi kan maksudnya sering denger juga di mana ada darah kesenian. Kenapa tiba-tiba benar-benar oke, aku mau serius di nyanyi gitu ya? Karena pertama disupport Betul. disupport sama terutama suami. Terus keluarga dan mertua saya. Wow. Jadi oke, gitu. Maksudnya dapat support system gitu. Walaupun awalnya karena memang agak takut ya. Takut karena belum siap mentalnya ya. Tapi karena ya sudahlah dapat support dari keluarga, dari keluarga besar suami. Jadi ya udah jalan aja. Kalau kita dapat support mah jalan-jalan aja. Jalanin aja. Lagian maksudnya kesempatan gitu loh. Bener. Lagian Kak Rara tadi sempat cerita juga ini serius tapi ya let it flow aja lah, nggak yang jadikan beban ya. Apalagi support yang paling pertama lah keluarga support udah tinggal kita jalanin gitu, aja ya sebenarnya gitu anak Urban. Nah kira-kira kan kakak memilih ini yang pertama ini adalah lagu pop ya. Iya. Sebenarnya pernah sempat mencari-cari karakter nggak sih, kayak aku pengennya di pop dulu aja atau aku sebenarnya pengen dangdut tapi aku ditawarinnya yang pop gitu. Atau seperti apa dicerita dalam pemilihan karakter musiknya sendiri? Sebetulnya karakter aku tuh memang ke pop Melayu ya. Betul. Pop Melayu. Cuman pengen coba juga di pop yang Merindukanmu ini gitu loh. Karena ini sedikit agak tinggi banget ya nadanya gitu. Dan saya sempat nggak mampu karena kayaknya ini bukan saya banget. Tapi ketika rekaman tadinya kan mau diturunin tuh nadanya. Betul. Tapi saya tanya ini diturunin enggak katanya. Jadi ya udah dicoba aja. Mungkin nanti nextnya aku mau request Om pop Melayu. Pop Melayu, bener. Biar maksudnya kan oke, ini di karakteristik aku banget nih yang sebelumnya bener-bener pop Melayu gitu ya, nggak yang cuman pop aja gitu. Jadi pengen nyoba nih, siapa tahu ya bulan depan gitu ada rencana. Tahu ya. Nanti diobrolkan di belakang. Di obrolan belakang. Ada rencana bikin album nggak sih sebenarnya? Kalau ditanya rencana sih ya, kalau sekarang belum tahu. Kalau ditanya pengen gitu. Tapi ya tadi let it flow aja, betul. dijalanin aja
sambil mengisi kayak gini kan lagi UAS tuh. Bener. Gitu. UAS jalan, terus usaha sambil jalan. Betul. Lagi apa tuh namanya promo. Jalanin aja. Tantangan terbesar ketika Karara ini terjun ke dunia musik nih kayak ya ampun ini gue usaha nih ngapain gue tiba-tiba mesti jadi pemusik gitu kan ya. Kemudian tantangan dari segi misalnya ngurus anak segala macem gitu, ngurus suami ya tentunya sebagai istri ya. Atau misalnya ada hal-hal ini culture shock banget ketika aku masuk nih, atau sebenarnya memang udah biasa gitu. Ada gak sih tantangan sendiri selain yang tadi dikatakan bahwa tantangannya adalah aduh nadanya cukup tinggi-tinggi dan akhirnya bisa terlewati, itu ada tantangan lain gak sih? Ada. Kalau saya sih pasti minta restu dulu dari suami ya. Betul. Emang dia ridho, saya pasti oh yaudah, oke, dijalanin. Cuman tantangan saya karena menyanyi tuh baru pertama kali ya, first time banget. Jadi kayak pertama mungkin menyiapkan mentalnya agak sulit ya, karena memang betul. Saya agak baperan yes. Baperan ketika memang ada sesuatu yang di luar sana mungkin haters kali ya, gitu. Ya ampun. Kadang saya sampai aduh, semoga enggak ini ya. Yes, betul. Saya nggak mau, iya saya pas waktu promo ini saya nggak mau megang handphone karena yang nge-repostin itu adminnya saya nggak mau karena capek banget gitu. Mungkin itu tantangannya. Jadi kalau di musik kan mungkin baru pertama kali dan saya mungkin belum siap untuk kayak aduh gimana ya gitu. Benar. Kalau misalnya ketika suami mensupport dan memang ya konsekuensi, tidak apa-apa. Benar. Jadi ya udah. Gak apa-apa. Tanda kalau misalnya haters sudah ada tuh berarti wah udah cepet tuh naiknya ya, terkenalnya udah cepet tuh. Berarti banyak yang sirik kalau kualitas suara kita bagus. Sebenarnya gitu Karara biasanya kan ya. By the way nih Karara sendiri tadi kan sudah disebutkan juga ya bahwa elemen musiknya sebenarnya ada kontribusi Karara sendiri nggak di lagu ini, misalnya liriknya kayaknya diganti di bagian ininya biar lebih pas atau lebih sesuai dengan nadanya, seperti apa? Ada nggak sih yang ikut? Enggak. Nggak ada. Enggak, kalau itu aku nggak kontribusi apapun karena saya percaya sama penciptanya langsung. Oke, aku bawain aja gitu ya kesulitan. Cuma memang aku agak request ini terlalu tinggi gitu, tapi ternyata lebih bisa lah gitu. Kita hadapi semuanya ya. Lirik di lagunya sendiri yang ini ngena banget nih, aku banget nih, bagian mana kalau boleh tahu? Kenapa ya aku kalau ngebahas ini tuh aku pengen ini berkaca-kaca gitu, pengen nangis karena memang aduh aku pengen nangis, boleh nggak? Boleh banget, gak apa-apa. Bentar dulu ya. Mungkin kayaknya yang nyiptainnya ini kali ya nggak berasa kali ya. Cuman pada saat aku syuting itu aku nangis karena aku inget papaku. Tapi di model video klipnya adalah suamiku. Jadi kayak agak sebenarnya ngenanya adalah aduh gue kehilangan bokap nih gitu. Ternyata ini ngena banget gitu. Terus mungkin lirik yang part yang paling sedihnya itu yang mendambakanmu. Mendambakanmu yang gitu aja kayak. Iya, betul. Gitu. Kayak berasa banget ya. Aku nungguin dia ada, tapi nggak ada. Itu akhirnya problem tuh memang kadang kalau udah masuk banget si lagunya ke kita tuh kita bawainnya juga bener-bener mengutarakan isi hati dengan sesungguhnya. Pas rekamannya sendiri tuh ya, ngomong-ngomong ada rasa misalnya ada pas mau lagu nyanyiin ini agak sulit nih, ini agak berat banget nih, sempet take berulang-ulang kah karena misalnya inget sama ayah sendiri atau seperti apa Karara? Itu take berulang-ulang udah pasti ya. Udah. Enggak, justru lucu. Waktu take saya keselak. Karena saya ngemut permen. Ngemut permen terus
saya lupa. Keselak itu sampai nggak bisa keluar. Oh. Jadi itu kita ya intermezzo dulu. Ya betul. Pada saat itu gitu. Kalau mungkin karena ke distract ya. Betul. Ke distract ya Mak ya, karena menyeimbangkan nadanya yang tinggi. Jadi saya tidak begitu, maksudnya karena belum ada musiknya yang belum nyatu kali ya. Betul. Jadi pas waktu ketika udah jadi, yes, saya dengerin kok iya ya ini banget gitu. Buat saya ya, yes, betul. dalam banget. Cuman pada saat teks sih enggak, karena saya fokus untuk menyeimbangkan lagu saya betul. sama suara saya gitu. Cuman lucunya ya memang ada kejadian yang saya keselak permen. Gitu. Lucu banget ya, atau bisa-bisanya lagi nyanyi lupa gitu ya itu permen. Tapi luar biasa sih dengan yang tadi dikatakan juga ya. Sebenarnya harapan dari Karara sendiri buat yang pertama kali mendengarkan ini nih lagu ini, atau cocoknya ini didengarkan pas apa sih gitu. Ada pesan gak yang mau disampaikan? Dan cocoknya nih pas kamu lagi gini harus dengerin ini karena pas banget gitu. Cocoknya sih buat yang lagi merindukan seseorang. Betul. Ya dengerinnya tuh di kaca yang lagi rintik-rintik hujan gitu ya, kayak sambil ngelamun gitu, sambil dapat banget kan kalau sambil ngelamun ya. Betul, sambil ngelamun biasa gitu. Rintik-rintik hujan membasahi dedaunan di kaca. Terus dengerinnya harus sendiri. Oke. Harus sendiri. Bener. Jadi kebawa banget perasaannya gitu loh. Gitu sih. Jadi memang itu tuh yang cocok tuh. Jadi buat anak urban yang ngerasa lagi galau atau lagi merindukan seseorang, langsung buka jendela kaca, set, nunggu hujan gitu ya. Kalau enggak ke Barara yang suka nurunin hujan, ini mah satu lagi mah ya. Suka nurunin hujan, nah barulah mendengarkan lagu dari Mbak Rara Handoko. Nih Karara Handoko ini ya luar biasa banget. Kira-kira apa sih 5 tahun ke depan pencapaian yang ingin digapai gitu? Aku pengen punya album. Itu ya. Pengen segera punya album. Dan genrenya pop Melayu ya. Pop Melayu tetap ya. Ada niatan dangdut kah? Oh, ya nggak masalah. Nggak masalah. Seperti yang tadi dikatakan, let it flow aja, bener ya. Kalau misalnya, tapi kalau genre saya betul. tetap pop ya. Kalau misalnya memang ketika disuruh entah itu duet mungkin nggak apa-apa. It's okay ya, no problem. Cuman untuk identitas diri saya lebih ke genre pop sih. Oke, itu jadi lebih ke genre pop akan didalami oleh Karara dan ditunggu nanti albumnya ya Karara. Pokoknya anak urban tuh yang mau bertanya-tanya, yang mau bertanya sama Karara, adakah di TikTok yang bertanya? Belum ada, boleh ya. Nanti yang mau bertanya boleh. Dan pasti udah penasaran banget ini pengen dengerinnya lagunya seperti apa. Nanti ya setelah beberapa lagu yang akan kita puterin, kita akan mendengarkan Karara langsung bernyanyi. Betul. Suaranya seperti apa dan lagunya seperti apa, makna lagunya apakah masuk, tetap di Urban Jreng, cara asik dengerin musik. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih di Jalan Anyer nomor 52 Bandung anak urban. Masih di Urban Jreng ya, cara asik dengerin musik bareng Emarana dan juga ditemenin sama Kak Rara Handoko. Hai. Mungkin ini yang baru lihat kita secara virtual di www.urban1063fm.com nih. Siapa sih ini Karara loh ya. Karara ini siapa? Yang kemarin baru rilis ya single perdananya, baru debut nih di tanggal 20 Januari tepat di hari ulang tahunnya, bener. By the way, penasaran kenapa sih ngeluarinnya pas banget ulang tahun? Ada alasan khusus kah? Atau ya udahlah biar sama? Oh ada. Kenapa tuh? Kebetulan produser aku pun ulang tahunnya tanggal 20 Januari. Walah. Betul. Jadi mungkin dibarengin biar ada syukuran pribadi, syukurannya kayak syukuran ulang tahun, terus rilis juga gitu. Betul. Jadi biar pas aja momennya ya. Pas momennya yang ini tepat banget. Dari produsernya maupun penyanyinya aman lah ya pokoknya man. Nah by the way kan Karara sendiri juga adalah sekarang lagi di psikologi ya, betul? Iya betul. Psikologi yang mana luar biasa banget sih. Kalau aku bilang ini salah satu penyanyi yang
udah menyanyi, iya mau terjun, ya memberanikan diri terjun di dunia nyanyi, tapi pendidikannya gak sampai terabaikan. Jadi milih, oh video klip dulu, oh enggak, ini UTS dulu, baru video klip. Ya biasanya kan ada beberapa artis yang ya udah nggak apa-apa, izin dulu aja. Kalau Karara ini enggak ya, tetap mementingkan yang namanya pendidikan. Luar biasa ya. Apalagi sekarang masuk psikolog nih luar biasa banget. Mulai lagi dong dari awal karena kan harus linier ya. Betul. Anak urban. Nah by the way, secara seorang psikologi nih ya, secara psikolog, gimana sih sebenarnya respon seperti apa yang paling diharapkan muncul dari para pendengar setelah mendengarkan lagu ini? Oke. Boleh. Kalau responnya sih positif ya. Sejauh ini positif. Terus respon yang saya inginkan kayaknya berjalan sesuai yang aku inginkan, karena sejauh ini mereka kayak sedih banget, masuk banget. Aku ada juga yang aku jadi inget mamaku, katanya gitu. Ini kayaknya aku dengerinnya harus sambil galau. Ada yang baru putus, ada pas banget ini aku dengerinnya pas aku lagi putus gitu, atau gila gue diselingkuhin gitu. Bisa masuk juga ya gitu. Jadi kayaknya memang lirik ini tuh masuk ke semua perasaan orang ya. Gitu, dari mulai dia bisa LDR, bisa putus, bisa galau, bisa diselingkuhin. Mungkin kalau diselingkuhin ketika dia lagi rindu-rindunya dengerin itu, kesel banget gue, kenapa gue harus dengerin lagu ini gitu. Jadi kayak masih jadi malah inget-inget terus gitu. Betul. Jadi memang lebih inget-inget terus gitu ya. Luar biasa banget nih anak urban. Jadi memang pasti penasaran banget ya sebenarnya. Aduh, pengen banget nih gimana sih Karara ini bernyanyi lagunya, denger juga seperti apa suaranya, pasti banyak yang penasaran. Karara sendiri pengen diceritakan sebenarnya untuk lagu ini sendiri terakhir nih ya. Bisa didengerin di mana aja sebenarnya? Bisa didengerin di semua platform musik digital sebenarnya. Bisa ya? Di Spotify. Di YouTube udah pasti, YouTube Musik. Betul. Terus Langit Musik. Gitu. Pokoknya di seluruh platform lah ya bisa didengarkan yang penasaran-penasaran. Dan di sini juga pasti teman-teman udah pada penasaran dong lagunya seperti apa gitu ya. Pokoknya terima kasih banget Karara sebelumnya udah datang ke Urban. Makasih juga udah cerita-cerita buat anak Urban yang misalnya kalian mau konsul juga selain mendengarkan lagunya, bisa dong. Bisa ya. Nanti tapi ya. Nanti pokoknya di share ya. Gak cuman percintaan, rindu sama pasangan atau apapun itu, pokoknya bisa dikonsulkan juga ya. Apalagi psikolog gitu ya nanti. Capcus. Sudah siapkah mendengarkan lagu dari Karara? Pasti udah pada siap ya anak Urban. Yuk kita langsung dengarkan aja Karara untuk bernyanyi. Udah siap Karara? Insya Allah siap. Nah, tarik napas dulu, pasti anak Urban penasaran ya seperti apa gitu. Boleh banget. Oke, kita langsung dengarkan aja. Ini lagu Merindukanmu dari Karara. Urban Radio.